akhirnya selesai juga nginep di Mohini. Setelah 2 malam yang menyenangkan di Mohini, kita harus cabut ke bandara. Tapi petualangan belum berakhir karena sebelum ke bandara kita mau coba mampir di makanan Italia di La Cucina, dan kita mau coba ke distro gitu yang jual kaos pernak-pernik tentang Labuan Bajo, namanya Kulas kalau nggak salah. Jadi sebelum ke bandara ada itu dua destinasi lagi. Sekarang sudah di mobil lagi untuk ke La Cucina. Mampir ke Kulas bisa nggak? Mampir ke Kulas bisa? Tadi sampai, jadi kita mau makan dulu di ini La Cucina. Kayaknya ini makanan Itali. Jadi pasti ya udah pasta-pasta gitu. Terus hari ini yang spesial premium aus strip loin. Apa itu? Nggak tahu. Terus konsepnya juga lucu, putih-putih biru gitu. Masuk Pak. Yuk masuk. Makanan mereka udah pada datang. Nih, sandwich. Ini makanan gua nih. Sebolon namanya kalau ini. Sebolon. Ini tuna sandwich. Nih. Ini sih menarik banget sih. Oh, udah dicampur ya? Udah dicampur. Yuri bisa apa? Ayam ya? Apa ya? Ayam goreng pakai tepung panir gitu. Oh, dada. Aduh, enak banget, ada saladnya. Tapi yang di grill, ini ke grill chicken breast and salad. Terus minumnya tadi apa nih? Labuan Bajo ya? Labuan Bajo. Campuran apa nih? Campuran nanas, apel, honey, Curd sama honey. Oh iya, jadi agak asam-asam. Selalu ya, Glio ya. Nggak mau coba menu lain gitu. Tapi semoga enak ya. Semoga enak. Bawang putih rasa Enak ya? Enak, bawang Selamat makan. Bahasa Italia apa selamat makan ya? Akhirnya jadi mampir ke Kulas karena sempet ini kayak tempat kaos-kaos distro. Tapi temanya apa? Temanya Labuan Bajo ya. Ini ada bagus-bagus sih. Ini ada komodo. Intinya beda sama yang kan kalau yang biasanya Labuan Bajo, tempat souvenir. Iya. Kalau ini agak beda Desainnya, ya. Dia juga masih lucu ini tidak. Ini Padar Island apa nih? Island of Summer. Komodo Dragon. Mantap poin. Ada pos gitu ya. Mana pengen ini? Pos mana? Cie, Satu. beli. Tadi yang ini beli yang ini. Beli yang mana? Komodo Dragon. Coba Komodo Dragon. Itu jadi Di next page Komodo. Komodo naga. kan dia nama bahasa Inggrisnya Komodo Dragon memang. Oh iya. Iya. Oh, Itu jadi sebenarnya bagus-bagus ini saja sih. backlight. Cuman nggak boleh dicoba. Oh, di sini nggak boleh coba. Harus kepas-kepasin doang gitu. Jadi udahlah, tapi boleh lah kalau mau nyari souvenir yang beda yang Harganya berapa? sekedar tulisan Labuan Bajo apa gitu, di sini lebih bisa Harganya berapa? 100.000 100.000. untuk kaos ya. Udah di bandara akhirnya, sebentar lagi akan mengucapkan selamat tinggal ke Labuan Bajo. Balik lagi nggak? Mau balik lagi? Mau dong, bagus banget Labuan Bajo ya. Mau balik lagi. Masih banyak yang belum Keluarga. Amin. Masih banyak yang belum diekspor juga sih, kayak kemarin ada katanya yang ada penyunya banyak gitu. Ini banyak juga kayak yang baru-baru buka, kayaknya
kayak kafe-kafe gitu-gitu villa-villa kayaknya memang banyak baru buka. Jadi mungkin nanti pas next ke sini kayak udah apa, kemarin kan kita kan satu hari tuh kita kan kok muter-muter ke kafe-kafe. Kayaknya nanti nextnya lebih beragam tuh, bisa hari ini kemana gitu-gitu. Ya, betul. Oke, so jadi kita tutup Iya, trip ke Labuan Bajo ini. nanti naik airportnya. Oh ya. So thank you for watching and see you di vlog berikutnya. Merapat selamanya. Dadah dulu. Dadah. Oke, pertama-tama kayak mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton vlog Merapat Selamanya. Merapat kemana, trip Labuan Bajo episode 1 sampai episode terakhir ini episode 6. Thank you banget yang udah nonton, like, share, subscribe, thank you banget. Kita mau nge-recap perjalanan 6 hari di Labuan Bajo yang udah teman-teman tonton tadi, dan juga kita mau ngasih tips and trik sedikit buat teman-teman yang pengen nanti setelah mungkin pandemi corona ini berakhir mau ke Labuan Bajo. Jadi kami itu sebenarnya mau honeymoon rencananya ke Jepang. Mau berangkat tanggal 9 Maret ya. 2 hari Setelah setelah nikah. nikah. Setelah nikah. Terus karena ada pandemi corona ini, kami jadi takut nggak bisa pulang gitu nih kalau udah sampai di Jepang. Takut ada apa-apa juga, dan juga beberapa atraksi di Jepang itu ditutup. Jadi kayak kita di sana juga nggak bisa ngapa-ngapain. So kita ganti haluan. Waktu itu H-5 nikah ya, kita batalin tiket ke Jepang, kita minta refund dari Traveloka, dan kita memutuskan untuk ganti haluan ke Labuan Bajo. Dan kebetulan banget ada teman kita Yudi dan Pepeo yang mau ke sana juga. Jadi kita kayak nebeng gitu sebenarnya. So thank you banget buat Pepeo dan Yudi untuk untuk udah mau ditebengin. Udah arrange semuanya. Udah kita bisa ikut itinerary-nya. Jadi kita nggak usah pusing bikin apa-apa karena memang itu mepet banget. Bahkan tuh kita beli tiket ke Labuan Bajo itu H-2 di tiket pesawat. Terus semua bayar-bayaran kayak hotel, cruise yang live on board di kapalnya, untungnya masih ada slotnya. Itu benar baru bayar transfer, pokoknya semuanya ngatur si Yudi sama Pepel gitu. Jadi tuh waktu ke Labuan Bajo itu kan kita perginya 6 hari 5 malam. Jadi hari pertama, jadi malam pertama kita di kota dulu tuh, kita nginep di hotel di deket dermaga karena besoknya kita mau live on board kan, tidur di kapal. Jadi kita pilih hotel deket dermaga supaya besoknya gampang nih deket ke dermaganya. Beda itu. Terus hari kedua sampai hari keempat 2 malam kita nginep di kapal. Terus setelah turun dari kapal balik ke kota 2 malam lagi nginep di kota tuh. Jadi tuh udah santai-santai lah, karena kan di kapal kan juga lumayan lumayan capek kan, karena ya apalagi kita tuh baru pada pertama kali yang namanya tidur di kapal gitu. Jadi bener-bener 2 hari terakhir sebelum balik Jakarta kita santai-santai dulu sekalian kulineran. Kami berangkat ke Labuan Bajo dari Jakarta. Kita naik Citylink. Harga tiket PP sekitar 1,7 ya. Lagi promo itu lagi promo banget. Dan juga sempat hampir nggak dapat tiket promonya sih Sheila. Iya. Kita belinya misah-misah. Nggak tahu kenapa apa yang dipikiran kami gitu ya, beli misah-misah ya waktu itu ya. Iya, salah strategi gitu. Jadi yang pertama waktu dulu beli tiket, dia dapat tiket promo. Yeah. Dia udah bayar nih. Terus pas aku mau beli dari handphone sendiri, tiba-tiba langsung ada notifikasi kalau harganya itu udah berubah dan itu harganya normal. Jadi kalau waktu dulu nggak salah dapat 1,7 PP, aku dapatnya sekali jalan dong 1,7. Batal, langsung nggak jadi beli. Terus kita coba besok. Iya, dan untungnya besok ada ya. Ada, itu pun Yudi yang ngasih tahu, tiba-tiba nelfon. Jadi katanya Yudi lagi iseng ngecek, tiba-tiba dia bilang, ini promo lagi nih tiketnya gitu. Oh ya udah. Kira aku langsung beli, untungnya harganya masih sama, bahkan murahan aku dikit. Harga kapal waktu kita live on board, tidur di kapal itu selama 2 malam itu kisarannya, kita kan ikut yang open trip, kisarannya itu harganya 2,5 jutaan. Tapi karena kita request untuk kamar sendiri gitu, kan kalau open trip kan pasti tidurnya rame-rame tuh, dicampur-campur sama rombongan lain. Nah, karena kita request, namanya juga lagi honeymoon kan, kita request untuk private kamarnya nambah lagi 1 orang 1 juta. Jadi per orang 3,5an fasilitas kapal itu sendiri. Jadi kita bayar per orang 3,5 jutaan itu dapat di kamarnya kita private, kita berdua doang. Terus juga kalau di kapal itu kamar mandinya memang share bathroom kan semuanya. Terus udah dapat makan, kan kita 3 hari 2 malam itu udah makan sehari dapat 3 kali pokoknya, breakfast, lunch, dinner, ada snack juga kalau snack sore-sore gitu. Terus air putih
roti, kopi sama teh saset gitu sih udah disediain. Kan itu kan kita tripnya ada snorkeling gitu kan di beberapa poin-poin itu alatnya dipinjemin. Jadi apanya mesnya, terus fin Sama apa lagi sih? Kayak perlengkapan snorkeling. Oh pelampung itu dipinjemin. Beberapa kan kita masuk ke tempat wisata itu sebenarnya bayar, tapi itu udah termasuk, udah dibayarin. Kita dapat satu guide yang benar-benar mereka nganterin tiap destinasi dia ikutan, bahkan snorkeling pun dia ikutan juga. Nah si tour guide ini merangkap dia juga sebagai si tukang foto-foto. kita dapat dokumentasi juga jadi ceritanya. Dokumentasi. Terus sama udah termasuk transportasi dari dermaga sama airport ya, karena meeting point-nya tuh di airport sebenarnya. PP. Terus kalau teman-teman yang pengen tahu mungkin ada sinyal nggak sih di kapal gitu kan, karena kan kita di tengah lautan. Untuk provider simpati sih cukup bagus di situ ya. Jadi beberapa kali Sheila sinyalnya hilang, Sheila for your info pakai XL gitu. XL beberapa kali hilang, jadi Sheila bisa tethering dari simpatiku gitu. Jadi untuk mungkin teman-teman yang suka upload, yang mungkin suka bikin konten langsung gitu ya, ketika langsung di tempatnya bikin langsung Instastory, lebih baik pakai simpati gitu sarannya, karena menurut guide kita Kak Alan, simpati di Labuan Bajo yang paling bagus ya. Paling bagus. Gitu. Nah, di Labuan Bajo tuh ngapain aja sih? Memang kan yang terkenal tuh kalau misalnya kita googling Labuan Bajo itu kan pasti mengarahkannya ke cruise itu kan, tidur di kapal atau kegiatan-kegiatan tuh island hopping kan, ke pulau ini gitu. Cuman sebenarnya di kotanya sendiri tuh waktu kemarin kita datang tuh sebenarnya udah lumayan enak ya. Artinya itu adalah kafe-kafe tuh udah banyak. Jadi tempat-tempat nongkrong yang lucu-lucu, yang view-nya lucu-lucu, yang kayak ala-ala Bali gitu tuh ternyata udah mulai beberapa banyak dan murah. Iya. Itu enak banget kalau dibanding Bali tuh beda deh pokoknya. Itu satu. Jadi dari spot kulineran tuh udah lumayan banyak. Terus kita juga sempet kan makan-makan di pasar ikan gitu. Jadi benar-benar fresh. Itu fresh banget, kita pilih sendiri terus langsung dibakarin gitu. Terus juga selain berarti udah laut, udah darat, udah, terus juga bisa sunrise atau sunset di kayak trekking di atas bukit gitu. Bukan ini yang di kota ya, jadi benar-benar di Labuan Bajo itu tanahnya tuh masih banyak kan, kayak daratan, kayak bukit-bukit itu banyak banget, bener-bener bangunannya tuh masih dikit sebenarnya. Nah kayaknya tuh ada beberapa mungkin bukit yang memang kayaknya untuk pas banget untuk sunset atau sunrise. Iya, betul. Jadi udah ada tuh tulisannya kayak ini apa, sunset point ya. Iya. Itu kalau nggak salah Bukit Amelia ya. Amelia. Ada lagi Bukit Sylvia. Kita yang sempat lewat ya. Iya, betul. Ada Pokoknya juga. kita selama perjalanan dari selama jalan kita lewat sekitar hotel, itu ada beberapa bukit yang orang kalau menjelang sunset itu pada di atas gitu ya. Itu tempat-tempat orang-orang lihat sunset atau mungkin sunrise pagi-pagi ya. Di Labuan Bajo kotanya itu nggak begitu besar, jadi mungkin jarak dari airport ke pusat kota itu kurang lebih 10 menit. Naik mobil. Jadi transportasinya apa aja, mungkin teman-teman bisa sewa motor dari hotel tuh. Jadi kadang-kadang hotel menyediakan fasilitas sewa motor. Dan juga teman-teman bisa juga sewa mobil berikut drivernya. Ntar ada kok kontaknya. Hotel juga nyediain kan kayak kontaknya gitu. Nanti kita bisa tinggal kontak, mereka akan jemput dan mereka ngantar kemana tujuan teman-teman pengen. Jadi nggak susah di situ. Atau mungkin kalau teman-teman mau ke tempat nongkrong dekat hotel, kayak contohnya waktu itu kami nginep di hari pertama, waktu itu mau ke Siesta, dari hotel tuh jalan kaki kan? Jalan kaki. Ya, memang nggak begitu jauh, cuman jalannya naik gitu, jadi capeknya di situ. Nah sekarang kita masuk ke tips buat teman-teman yang mau ke Labuan Bajo. Yang pertama, cari hotel yang dekat pusat keramaian. Supaya kalau cari makan gampang, tinggal jalan kaki, samping kiri, samping kanan, atau mungkin beberapa ratus meter di depan ada, jadi nggak susah. Kecuali teman-teman yang mau staycation, misalnya di Ayana, di Mohini, itu memang jauh banget dari pusat keramaian, tapi memang hotelnya PW banget. Jadi kalau teman-teman memang tujuannya staycation dan menikmati suasana, ya nggak masalah cari hotel yang agak jauh. Nah, terus sekarang kalau tips untuk live on board-nya waktu tidur di kapal itu, yang pertama itu harus prepare cash. Itu udah harus gitu, karena kalau misalnya kita mau jajan-jajan, karena beberapa kan di pulau itu kan ada yang jualan juga kan. Misalnya kita kayak habis trekking, terus pengen minum yang dingin-dingin gitu kan, atau minum es kelapa. Nah itu di sana tuh nggak ada ATM sama sekali. Sama nggak bisa bayar debit, jadi harus bawa cash ya. Yang kedua, belanja snack jangan lupa di kota sebelum naik kapal untuk cemil-cemilan di kapal kalau lapar. Dan jangan lupa juga beli pop mie buat teman-teman mungkin yang nggak bisa makan seafood misalnya, karena di kapal banyak makanan seafood atau nggak suka makanan kapal. Pop mie itu penting banget kalau teman-teman nggak suka makan, jadi nggak kelaparan di kapal. Sebenarnya pop mie dijual juga di pulau-pulau, Iya. tapi harganya menyakitkan. Harganya 4 kali lipat gitu, Iya, jadi betul. lebih baik sedia pop mie sebelum lapar.
Terus kalau misalnya kalian perginya kayak rame-rame gitu, mendingan kayak bawa permainan gitu, misalnya kan kartu gitu, atau misalnya board game. Ribet nggak sih kalau board game gitu? Pokoknya kartu deh, minimal tuh kartu buat main di kapal gitu. Karena kan kayak kadang tuh ada dari tempat kita dari mana ya ke tempat berikutnya itu tuh 2 jam, itu kan jauh banget, kadang-kadang mati gaya juga kan di kapal ngapain. Nah itu enak tuh main kartu. Terus juga saran kita adalah bawa tumbler sendiri untuk ngisi minuman selama di kapal. Sebenarnya kemarin tuh di kapal kita disediain sih tumbler, jadi satu-satu boleh pegang tumbler, tapi kan maksudnya itu kan tumblernya pasti udah dipakai kan sama orang-orang di trip sebelumnya. Jadi kalau kamu orangnya yang apa tuh higienis banget ya udah fix banget harus bawa sendiri. Takutnya nggak bisa minum malah di sana nanti. Dan yang pasti yang paling penting nggak boleh dilupakan, yang harus wajib adalah sunblock dan aloe vera. Karena ya memang kita akan berhadapan dengan matahari terus ya, panas, terus gosong, perih. Nah itulah gunanya sunblock dan aloe vera. Karena kegiatan kita itu pasti kan kita akan main-main di pantai, pokoknya akan kena air gitu kan, akan snorkeling. Khususnya kalau yang untuk snorkeling harus banget, bukan harus sih, saran kita adalah pakai race guard gitu loh, yang baju untuk snorkeling yang potongannya itu body fit, jangan yang loose. Kenapa body fit? Karena satu race guard itu sendiri kan biasanya tuh dia di bahannya itu bisa melindungi kita dari si UV kan, paparan matahari. Terus kenapa harus body fit? Supaya kalau kita snorkeling itu jadi nggak ada yang masuk-masuk tuh. Kan kalau yang loose-loose gitu kan takut binatang atau iya, bisa masuk-masuk ada kan benda gitu. Jangan lupa juga bawa jaket. Walaupun kita ke pantai kena matahari segala macam, tapi jaket itu sangat dibutuhkan untuk angin laut gitu. Jadi kalau udah sore ke malam itu angin lautnya gede banget, dingin banget sampai pagi gitu. Jadi better gitu, ya udah kita harus bawa jaket aja gitu satu. Di kapal nggak disediain handuk ataupun handuk kecil, jadi teman-teman kalau bisa bawa handuk kecil buat ngelap keringat misalnya di kapal, atau kalian lagi trekking atau lagi di pantai berjemur. Kalau memang kepanasan, daripada pakai tisu, teman-teman better pakai handuk kecil dibawa dari kota teman-teman masing-masing. Nah nanti kan aktivitasnya selain snorkeling, main di pantai kan juga ada beberapa trekking di bukit gitu kan. Nah jangan pakai sendal jepit, jadi harus bawa satu entah sepatu bukan sneakers ya, sepatu untuk yang trekking atau minimal sendal gunung gitu, jadi supaya nggak licin aja. Betul. Buat teman-teman yang suka mabok di jalanan bukan mabok di mabok laut, mabok darat gitu, jangan lupa bawa antimo, itu bisa bantu banget. Terus jangan lupa bawa tolak angin untuk jaga-jaga kalau teman-teman masuk angin, itu enak banget, hangat. Dan juga bawa, kalau bisa bawa insidal, itu untuk mencegah gatal-gatal ya, kalau misalnya ada alergi ataupun apa-apa, karena kan jauh ke kota gitu. Bawa insidal, bawa obat-obatan juga. Terutama untuk cewek-cewek jangan lupa bawa conditioner. Kalau bisa tuh conditioner yang tanpa bilas itu. Soalnya kalau misalnya kita di kapal nih, itu kan pasti berkibar-kibar tuh rambutnya kena angin. Nah itu kan ibaratnya apa ya, dari laut, air laut itu tuh ini loh, nyerap gitu ke rambut. Jadi rambutnya tuh pas dipegang tuh kasar banget gitu. Terus juga kalau misalnya snorkeling atau main pantai itu pasti rambutnya tuh selain bau, kalau bau mah nanti bisa dikeringin ya, terus juga kayak kasar banget gitu. Jadi mendingan bawa conditioner yang itu loh, yang tanpa bilas itu. Jadi di kapal itu ada jemuran buat teman-teman jemur baju. Sebenarnya udah ada jepitan buat jepit bajunya supaya nggak jatuh ke laut, tapi terbatas di kapal. Jadi teman-teman kalau bisa bawa beberapa jepitan, supaya kalau memang benar-benar yang mau dijemur kan kadang ada handuk, ada celana renang, ada lifeguard gitu. Jadi kalau kekurangan jepitan di kapal, teman-teman sudah bisa jepit sendiri karena bawa jepitan sendiri. Nah kalau tadi kan tips untuk teman-teman yang mau live on board, yang mau di atas kapal, sekarang tips yang ekstra tips buat cewek-cewek juga sih gitu. Kalau bisa tuh bawa masker rambut, masker muka gitu, karena kan pasti habis kegiatan dari laut itu benar-benar itu udah pasti gosong, kebakar, rambutnya juga kan pasti nggak enak banget. Nah itu kalau waktu kita kemarin itu kita memanfaatkan 2 hari setelah turun dari kapal itu, ya udah untuk maskeran. Disitulah perawatannya dicicil. Oh juga jangan lupa ini, kayak kita kemarin aku bawa yang kipas portable itu kemana-mana. Wah itu berguna banget. Jadi itu aja cerita, rangkuman juga tips buat teman-teman yang mau ke Labuan Bajo. Semoga berguna.
semoga bisa bermanfaat ya, membantu banget untuk persiapannya. Yang pasti sekarang harus stay at home, harus sehat dulu supaya nanti setelah corona ini berakhir teman-teman bisa jalan-jalan. Kalau udah ada rencana ke Labuan Bajo, silahkan ke Labuan Bajo karena keren banget sih Labuan Bajo. Kita juga pengen balik ya sebenarnya. Mau banget, apalagi di sana itu lagi ada kayak pembangunan kayaknya resto baru tuh udah mulai banyak tuh di situ. Jadi kayaknya nextnya ke depannya Labuan Bajo akan lebih ramai lagi, Lebih lengkap lagi sih, lebih lengkap lagi. So, sekali lagi terima kasih yang udah nonton Merapat Kemana di vlog Merapat Selamanya. Tunggu episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe kalau teman-teman suka sama konten kami. See you. Dadah.